أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqomah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimahullah, kita kembali mengkaji kitab Fatwa Arkan Islam, yang mana pada pekan yang lalu kita masuk soal nomor 89, dan untuk malam kita lanjutkan soal nomor 90. As-su'al, ada pertanyaan kepada Fadlatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Soal nomor 90, ma hukmul iktifali bima yusamma Idul Bagaimana hukum perayaan yang disebut dengan hari ibu? Jadi perayaan hari ibu. Nanti ada muncul hari bapak, ya, muncul hari anak, kakek, buyut dan seterusnya. Al-jawab, maka jawab oleh Fadlatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, inna kullal ayat allati tukhaliful ayat syar'iyyah kullaha ayatu bid'in wa hadisatin lam takun ma'rifatan fi hadis salafis salih rahimahullah ta'ala. Seluruh hari raya yang tidak ada dalam syariat Islam semuanya adalah hari yang bid'ah, yang baru, yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Lam takun ma'rufatan fi ahdi salafis salih, yang tidak pernah dikenal di zaman salafus salih, di zaman sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa rubbama yakunu mansu'uha min wal muslimin aidan. Bahkan kadang-kadang itu munculnya pun dari orang-orang non muslim. Contoh hari Valentine, itu kan bukan dari orang Islam itu. Ya, dari orang Nasrani. Cuman siapa yang banyak memperingati? Orang Muslim. Ya, mengapa? Karena mereka enggak paham tentang syariat Islam. Pokoknya kalau waktu ngalor, ngidul, ngetan, enggak tahu apa itu ada aturannya atau tidak. Fayakunu fiha minal bid'atil wa musabata ayatillah, musabata a'da'illahi azza wa jalla. Maka di samping, ya, hari raya yang di luar Islam itu merupakan bid'ah, bahkan kadang-kadang meniru orang kafir. Padahal kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diberikan peringatan oleh Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyontoh suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wal ayatul syar'iyyah ma'rufatun inda al-Islam wa hiya Idul Fitri wa Idul Adha wa Idul Usbu yaumul Jum'ah. Dan hari raya yang syar'i itu ma'ruf, dikenal oleh kaum muslimin. Apa itu? Hari raya Idul Fitri. Setelah sebulan kita diperintahkan berpuasa, Allah berikan kebahagiaan dan Idul Fitri. Yang kedua, Idul Adha. Setelah kita, ya, 9 hari berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah, ya, kemudian kita juga dikasih Id, hari berbahagia, Idul Adha. Bahkan dipanjangkan oleh Allah, ada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Jadi kalau zaman saya masih kecil, Idul Fitri itu ria cilik, kalau Idul Adha itu ria gede. Mengapa? Karena panjang, ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Wa Idul Usbu, dan hari raya tiap pekan sekali yang Allah berikan pada kita, yang hari Jumat. Kata Nabi, yaumul Jum'ah yaumu idukum fil usbu. Ya, hari Jumat itu hari raya kalian dalam sepekan. Jadi sepekan sekali kita dikasih hari raya, ya, yakni hari Jumat. Makanya waktu nyantri dulu makan enak kalau hari Jumat, ya. Kalau tiap hari kangkung, ya, sederhana sekali. Tapi kalau hari Jumat
dikasih ayam, kadang-kadang juga kambing, ya, untuk senang dengan adanya hari raya. Walaysa fil Islami ayatu syubahadil salasa. Dan di dalam Islam tidak ada hari raya kecuali 3 ini saja. Yaitu Idul Fitri, Idul Adha, masuk di dalamnya adalah yakni Tasyrik. Bahkan masuk di dalamnya adalah hari Arafah bagi orang yang ada di Arafah. Makanya orang yang haji itu waktu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dilarang puasa. Orang yang haji yang wukuf di padang Arafah dilarang untuk puasa. Cuman kita yang tidak haji diperintahkan untuk berpuasa supaya nggak terlalu jauh, ya. Saudara kita bisa haji, kita nggak haji, nggak ada ibadah yang lain, terlalu jauh nanti caranya. Di dalam Islam hanya itu, 3 itu. Wa kullu ayatin uhdizat siwa dzalika fa inha marbutatun ala muhdisiha batilatun fi syariatillahi ta'ala. Maka seluruh hari raya yang dibuat-buat selain yang di atas tadi, maka itu tertolak untuk pencetusnya dan batil menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu peribadatan yang tidak ada contoh dari kami, maka ibadah itu ditolak. Ai mardudun alaihi ghairu maqbulin indallah. Tertolak bagi orang yang mencetuskannya dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lain, Nabi juga telah bersabda, "Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal dengan suatu amal ibadah yang tidak ada contoh dari kami, maka itu tertolak. Jadi dalam ibadah itu di samping kita harus ikhlas, yang kedua harus mutaba'ah, menyontoh praktek Nabi kita Muhammad SAW. Mengapa? Nabi diutus oleh Allah untuk memberikan contoh, bukan hal yang biasa, tapi memberikan contoh. Bukan kita ngarang-ngarang sendiri dalam ibadah itu. Ya, kalau kita ngarang-ngarang sendiri, berarti nggak ada faedahnya. Nabi diutus oleh Allah. Nabi diutus oleh Allah itu supaya memberikan contoh bagi kita. Bahkan Nabi itu diutus dari kalangan manusia, bukan malaikat. Mengapa? Kalau dari kalangan malaikat kita nggak mampu itu. Malaikat nggak butuh makan, malaikat nggak butuh minum. Lah kita ini nggak makan minum, mati kita. Ya, makanya para rasul itu diutus oleh Allah dari kalangan manusia, juga bukan dari kalangan jin. Mengapa? Kita dengan jin beda, ya. Walaupun jin juga butuh makan, ya, jin juga butuh makan itu, juga butuh minum itu, ya. Mereka kadang-kadang jin minta pisang, makan jin itu. Paling sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, jin pernah makan nasi, jadi doyan nasi jin itu. Ya, dia dalam tafsir Ibnu Katsir itu, ya. Pernah ada seorang ulama, dia mendapatkan jin ini lemah sekali, ya. Dia nggak mampu apa-apa karena kelaparan, ya. Maka dikasih nasi makan dia, sehingga sehat kembali, ya. Wa idza tabayyana dzalika fa innahu la yajuzu fil id alladhi dzikra fil su'al wal musamma idal qum. Maka setelah jelas bagi kita hal yang semacam itu, maka tidak boleh kita merayakan yang disebut dengan hari ibu. Wal ahadku min ayuftafa biya yauman wahidan fisan. Dan seorang ibu itu lebih berhak dibandingkan hanya diberikan anugerah, diberikan penghargaan sehari dalam setahun, ya. Hari itu disayangkan, ya, dikasih makan enak dan macam-macam. Tapi setelah itu enggak dipedulikan lagi. Bukan semacam itu. Bal al-lahal haq ala auladiha ayyarauha wa ya'tanu biha. Bahkan seorang ibu punya hak yang sangat besar untuk anak-anaknya, agar anak itu merawatnya, ya,
dan juga hadir. Jadi orang tua itu nggak butuh dikirimi uang. Orang tua itu butuh anaknya itu bisa hadir. Maka kalau lebaran ya, lebaran nggak datang itu parah itu. Ya, itu nemen itu. Harus datang. Ada atau nggak ada usahakan bisa datang. Ya, bisa jadi kita nggak ketemu lagi dengan orang tua kita setelah hari raya. Senangkan orang tua, termasuk ibu. Jadi seorang ibu punya hak lebih, bukan dikasih anugerah disenangkan hanya sekali dalam 1 tahun, tapi seorang ibu punya hak untuk dirawat, untuk dimuliakan, untuk anaknya hadir, wa yaqumu bi ta'atiha fi ghairi maksiatillah fi kulli zamanin wa makan. Bahkan senantiasa taat, patuh, taat pada ibu selama bukan maksiat pada Allah fi kulli zaman, setiap waktu, wa makanin, dan setiap tempat. Setiap waktu, misalnya malamnya jam 2 ibu kita ngebel, sangat butuh kebutuhan kita, datang. Ya. Kadang-kadang ibunya megap-megap dijiar sampai hilang, ya. Hilang nafasnya. Pernah terjadi, ini nyata ini, cuma saya nggak sebutkan nyama. Ayahnya sakit keras, anaknya ini kerja di Cina, ya, dia menjadi orang besar, orang yang sangat punya jabatan tinggi, ya, di perusahaan di negara Cina. Orang tuanya, ayahnya ini sakit keras. Nah, ayah sakit keras, maaf, ya, ini ada meeting, ada macam-macam, sudah nggak bisa datang. Sampai bapaknya meninggal dunia nggak bisa datang. Seminggu setelah itu baru datang. Jadi bapaknya sudah dimakamkan seminggu baru bisa datang. Setelah itu selalu datang, baru sebentar langsung pulang. Kira-kira ingat gak untuk mendoakan orang tua? Gak mungkin ingat. Ya, wong bapaknya meninggal dulu gak bisa datang. Harus ngenteni satu minggu. Apa faedahnya kita ini? Ya, apa faedahnya kita mendidik anak kita mulai kecil, merawatnya, mau sebagainya. Begitu kita sudah lanjut usia, anak kita lupa kepada kita. Kalau semacam itu dia nggak mungkin ingat, kalau kita meninggal nggak akan mungkin ingat itu. Mendoakannya nggak mungkin itu. Mungkin sehari 2 hari mendoakan. Tapi orang, anak-anak yang soleh dan solehah, dan ini yang dituntut dalam agama kita, senantiasa berbakti, senantiasa taat, tunduk patuh pada orang tuanya selama bukan maksiat, dan memuliakan orang tua, menyenangkan orang tua dimanapun dan kapanpun. Tidak harus dengan peringatan hari tertentu. Hari semacam ini, contoh hari ibu, itu pun ya kemungkinan besar dicetuskan oleh orang-orang barat yang kebanyakan anaknya sudah akrabkan ibunya. Baru bisa akrabkan setelah hari itu 1 tahun sekali. Sedangkan kita orang muslim, muslimah, ya, kita wajib merawat ibu kita, bapak kita, hadir di hadapannya, memuliakannya, menyenangkannya setiap waktu dan setiap saat. Jadi untuk hari ibu ini nggak ada dalam Islam. Kita wajib memuliakan ibu kita setiap saat dan setiap waktu, bahkan di setiap tempat. Pertanyaan nomor 91. Ma hukmu iqamati ayatil milad lil aulad au bimunasabati zabat? Bagaimana hukum melaksanakan hari ulang tahun ataupun hari ulang tahun pernikahan? Hari ulang tahun pernikahan atau hari ulang tahun kelahiran. Al-jawabu, maka dijawab oleh Fadhilul Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah taala, laisa fil Islam ayatun siwa yaumil jum'ah Aidil Usbu wa al yaumin min Sawalin Aidil Fitri min Ramadan wal ashir min syahri Dzul Hijjah Aidil Adha wa qad yusamma yaumi Arafah idan li ahli Arafah wa ayyamu tasrik ayyami idin tabi'an li Aidil Adha. Tidak ada dalam hukum Islam
Tidak ada dalam agama Islam hari raya selain satu, sepekan sekali hari Jumat. Dua, tanggal 1 Syawal setelah selesai puasa Ramadan, Idul Fitri. Yang ketiga, tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu Idul Adha. Ya, dan juga hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 karena mengikuti mengikuti Idul Adha. Bahkan hari Arafah bagi orang yang ada di Arafah karena mengikuti juga Idul Adha. Selain itu tidak ada. Wa amma ayadul milad li saksi au auladihi au munasabati zawat wa nahwiha fakuluha ghairu masru'atin wa hiya lil bid'ah aqrab minal ibah. Adapun hari raya ulang tahun ataupun hari raya pernikahan, ya ulang tahun pernikahan, semuanya itu tidak ada syarat dalam Islam. Maka itu kepada bid'ah lebih dekat dibandingkan kebolehannya. Ya, bid'ahnya lebih dekat dibandingkan kebolehannya, kata sunnahnya ya. Jadi kebid'ahnya lebih dekat dibandingkan kebolehannya. Artinya nggak perlu ya kita cinta istri, sayang istri ya setiap saat. Nggak harus ngenteni ya 1 tahun sekali kesuwen. Ya. Jadi suami cinta istri itu dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, menyenangkannya selama bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kadang istri itu tidak harus dikasih hadiah yang luar biasa, dikasih hadiah yang remeh misalnya kesenangan lontong, kita per bulan bawa lontong misalnya, sudah senangnya luar biasa itu, walaupun yang sepele, rujak misalnya kalau dia senangannya rujak, kita pulang-pulang bawa rujak, itu sudah luar biasa, menyenangkan istri, tidak harus yang mewah-mewah, ya. Apalagi kalau kita pas-pasan, ya, punya uang pas-pasan, kalau mewah-mewah nanti ngutang-ngutang nanti, ya, malah berat. Pertanyaan nomor 92. Sahsun sakana fi darin fasabatul almrah wa kasirun minal masa'ib mimma jalahu yatasa'amu huwa wa ahlu min hadid dar fahal yajuzu lahu tarkuha li hadzal sabab. Ada seseorang tinggal di suatu rumah. Setelah dia tinggal di suatu rumah, dia penyakitan, ya, sering sakit-sakitan. Wa kasirun masa'ib, bahkan dia sering terkena musibah. Mimma jalahu yatasa'amu huwa wa ahlu. Sehingga dia merasa rumah itu sial bagi dia dan juga keluarganya. Fal yajuzu lahu tarkuha li hadzal sabab. Apakah boleh dia meninggalkan rumah itu, menjualnya, ya, beli yang lain dengan sebab ini? Ya, kadang orang itu dia menempati rumah baru, setelah menempati rumah baru sering sakit-sakitan, atau mungkin dia banyak terkena musibah, ya, bisnisnya macet, atau mungkin istrinya yang biasanya nurut malah semakin, ya, gak karu-karuan dan sebagainya. Sehingga dia merasa rumah itu sial bagi dia dan juga keluarganya. Apakah boleh dengan sebab itu dia menjual rumah itu ataupun meninggalkan rumah tersebut pindah ke tempat yang lain? Jawab. Maka jawab oleh Fadlatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, rubbama yakunu ba'dul manazil au ba'dul marqubat au ba'dul zawjat mas'uman yaj'allahu bi hikmatihi ma musabatihi imma dararan au fawati manfaatin au nahwi dzalik. Kadang-kadang sebagian tempat tinggal, sebagian kendaraan, sebagian istri itu sial. Allah jadikan dengan hikmah Allah terhadap seseorang
ya bisa bermadarat ataupun hilangnya manfaat dan sebagainya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wala hadza fala ba'sa bi bai' hadzal bait wal intiqal ila baitin ghairihi. Oleh karena itu, kalau demikian keadaannya, dia boleh menjual rumah tersebut dan pindah ke rumah yang lain. La'allallaha ta'ala an yaj'alal khaira fima yantiqu ilaihi. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dengan dia pindah di rumah tersebut. Dulu saya pernah cerita ada seorang guru. Ini tinggal di rumah yang sudah lama nggak ditempati, ya. Dimulai gila, suaminya gila. Cuma nggak langsung gila. Ya tinggal di situ beberapa tahun, suaminya gila. Seluruh anaknya gila, sampai ibu guru ini gila sekalian sebelum mati. Ya, itu bisa jadi, ya, mungkin dia memang, ya, bisa jadi. Maka saya nasihatkan kalau menempati rumah baru, apalagi rumah yang lama berarti tinggali, bacakan Al-Quran, ya, dibersihkan, dibacakan Al-Quran, minimalnya surat Al-Baqarah. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna syaitan la yafirru minal bait alladzi qura fihi suratul Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah, karena setan akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Karena saya pernah dapat informasi dari teman gitu, ya, ada rumah yang lama nggak dipakai, itu ternyata digunakan mall oleh jin. Ya, jin juga punya mall ternyata. Ya, seperti kita manusia punya mall itu. Ya, sehingga kalau masuk terus kena hal-hal yang tidak diinginkan. Mengapa? Karena ternyata tempat itu digunakan mall oleh jin. Ya. Ini informasi teman, saya nggak tahu sendiri, ya. Hanya dikabarkan. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca surat Al-Baqarah. Ya. Mengapa? Setan lari terbirit-birit dari rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah. Dan saya nasihatkan pula, rumah jangan ditempeli gambar-gambar bernyawa. Ya. Setan akan gampang masuk nempel situ. Misalnya antum meruqyah, ya, meruqyah orang yang kejinan itu, dia keluar tapi nempelnya di gambar-gambar itu atau di boneka-boneka, masuk di situ. Nanti punya kesempatan masuk lagi nanti. Ya. Sehingga setan kerasan di rumah kita yang itu ada gambar-gambar makhluk hidup. Ya. Yang dulu pernah kita jelaskan. Waqad urda an-nabi alaihi wasallam, dan telah pasti datang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari Kitabul Jihad Wasiyar, Muslim Kitabus Salam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-su'mu fi salasatin. Sial itu dalam 3 hal. Ada rumah. Karena rumah kita sial. Mengapa? Enggak pernah dibacakan Al-Qur'an. Sial jadi. Ya. Duel terus suami istri, ya, tengkar terus, ya, enggak ada kedamaian. Yang kedua, wal mar'ah, istri, wal faras, ataupun kendaraan. Fa ba'du malqubat yakunu fiha su'man. Kadang-kadang sebagian kendaraan kita itu jadi sial bagi kita. Tergelincir, nabrak orang, nyerempet orang, dan macam-macam. Ya. Wa ba'du zawjat yakunu fiha su'man. Bahkan kadang-kadang istri itu juga sial bagi kita. Ya. Nikah dengan itu wafatnya macam-macam, yang marah terus, sehingga kita mau kerja itu apes terus. Ya. Cari rezeki sulit terus. Ya. Kita datang marah, kita pergi marah, ya, marah terus, sehingga kita nggak bisa kerja. Wa ba'dul buyut yakunu fiha su'man, dan kadang-kadang sebagian tempat tinggal itu pun juga sial bagi kita. Fa idza ra'al insanu dzalika fal ya'lam annahu bi taqdirillah ta'ala. Maka ketika seseorang mendapatkan semacam itu, maka dia wajib tahu
bahwasanya itu dengan takdir Allah, wa anna Allah azza wajal bi hikmatihi qaddara dzalika liyantakilal insan ila mahalin akhar. Allah takdirkan semacam itu dengan hikmahnya agar seseorang itu pindah di tempat tersebut. Ya. Jadi pindah di tempat tersebut. Karena dengan pindah dia dapat kebaikan-kebaikan. Ya. Banyak orang yang bisa kenal sunnah dengan dia pindah. Ya, dia kuliah kemana, dia kenal sunnah. Di daerahnya nggak kenal sunnah dia. Begitu dia kuliah di tempat lain, dia kenal sunnah. Dia kerja di tempat lain, dia kenal sunnah. Ya. Ada orang yang awalnya sangat benci dengan sunnah, ya, sangat benci dengan sunnah. Kemudian kerja di Saudi Arabia, ya, di sana dengar di masjid, kok enak. Sekarang luar biasa, sangat mendukung dengan sunnah. Ya, pindahnya dia ternyata itu kebaikan bagi dia. Dulu yang awal sangat benci, menfitnah dan macam-macam, akhirnya sekarang sangat cinta dengan sunnah. Dengan dia pernah kerja di Saudi Arabia. Artinya apa? Semuanya itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu tinggal masih 15 menit. Mungkin kita bisa gunakan tanya jawab, saya persilakan. Yang keras, Pak. Assalamualaikum. Salat sunnah, rawatib. Nggih. Gitu ya? Nggih. 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 Pertanyaan pertama, orang sholat berjamaah di masjid. Adapun zikirnya di rumah, apakah boleh? Ya, kalau zikir, ya, zikir setelah sholat, ya, zikir setelah sholat itu, ya, di masjid, ya, karena setelah salam, assalamualaikum, kita disunahkan untuk zikir, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Ya, itu zikir setelah sholat. Selesai zikir boleh doa selama telah dipisahkan dengan zikir. Ya, jadi bagaimana zikirnya? Kalau sholatnya di masjid, ya di masjid zikirnya. Itu yang sunnah Allah Ta'ala. Yang kedua, sholat taubat. Ya, apakah sholat taubat itu harus berulang-ulang atau sekali seumur hidup, gitu ya? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sholat, juz yang pertama, lihat dalam kitab sholat. Ya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, sholatul awwabin, sholatnya orang ahli taubat. Hina tamdul fisal, yakni ketika anak onta sudah merasa kepanasan. Yakni sholat awwabin ini sholat duha fi awwali sholat duha fi afdali waktiha. Sholat duha yang paling afdal waktunya. Kira-kira jam setengah 9. Yang orang yang pasar sibuk di pasarnya, petani sibuk dengan sawahnya, pegawai sibuk dengan pekerjaannya. Dia menyempatkan diri untuk ibadah kepada Allah. Itulah sholatul awwabin. Sholatnya orang ahli taubat. Ya. Kalau duha di awal waktu namanya sholat suruk. Ya, setelah subuh, ya, setelah sholat subuh menunggu sampai terbitnya matahari.
Setelah terbit matahari kira-kira 15 menit dari terbitnya matahari itu disebut sholat duha fi awali waktu ya, duha awal waktu, dan itu disebut dengan sholat suruk ya. Allah taala. Monggo yang lain. Yeah. Hari-hari termasuk itu apa? Ini kadang-kadang kita memang kurang, apakah kurang mengetahui atau memang kita yang bodoh, sehingga hari apapun kita selalu membayangkan. Yeah. Hari apa saja sudah, kecuali 3 hari tadi kita memang sudah rasa. Bagaimana sikap kita ini dari Pak Kiai, dari Pak Ustadz, kadang-kadang ya ada 1-2 yang memberikan advice kepada kita semua. Oh itu boleh, itu tidak. Tapi yang banyak ini termasuk Ustadz, Pak Kiai ikut mengikuti. Ini kadang-kadang kita bingung. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan rumah tadi, rumah yang tidak ditempati terlalu lama, kemudian kita beli, kemudian kita tempati, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kadang-kadang memang perasaan ada, perasaan yang nggak enak karena orang berdua pasti ada. Yeah. Ini kalau apa yang disampaikan Ustaz tadi, pindah tempat ke tempat yang lain dengan catatan bahwa itu tidak merubah atau tidak mengubah status hukumnya. Maksud saya, ini apakah ini termasuk sirik atau termasuk bid'ah, saya tidak ngerti. Cuman Pak Ustaz tadi menyampaikan boleh. Nah ini kami menanyakan tentang hukumnya, apa ini sirik apa bid'ah? Yang apa? Yang menempati rumah tadi Ustaz, yang lama dari tempat ini, kemudian kita beli, kemudian terjadi hal-hal yang tidak. Nah, ini meyakini pindahnya ini karena apa yang ada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pindahnya ini apakah itu meyakini sirik apa tidak? Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang sudah yakni membudidaya, ada hari ibu, hari bapak, hari nenek, hari kakek, macam-macam. Jika kita ikut, ya, ikut terus, ya, dan kita nggak tahu. Bahkan kadang-kadang ada sebagian ustadz yang merekomendasi, ya, jawabnya. Di sini kita pentingnya belajar dan terus belajar, ya. Ilmu Islam sangat luas dan Islam sudah sangat sempurna, Cuman kita yang masih belum tahu, ya. Makanya kita harus belajar terus. Kita jangan merasa sudah tahu semuanya aja. Kita sangat, ya, ilmu kita sangat sedikit itu, ya. Kalau jangan lihat di maktabah Masjid Nabawi itu, ya, sak mono akeh kitab tok itu loh, ya, luar biasa. Itu baru di Masjid Nabawi, belum maktabah yang lain, ya. Jadi ilmu Islam itu luar biasa, sangat luas. Banyak yang belum kita ketahui, ya. Misalnya kitab hadis saja, mungkin kita Arba'in Nawawi, ya, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, ya. Mungkin yang lain Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, kita masih belum banyak tahu tentang hal itu. Sehingga kita wajib untuk belajar dan terus belajar. Dan
dalam kaidah Islam al-haqqu la yu'rafu bil-rijal walakin ar-rijalu yu'rafu bil haqq. Kebenaran itu tidak diukur dengan orang per orang. Kalau akeh pengikutnya mesti benar. Kalau ayah ngomong mesti benar, bukan. Tetapi justru seseorang itu diukur dengan kebenaran. Jadi kalau ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah, ya maka kita ambil. Kalau nggak ada dalilnya maka harus kita tinggalkan. Yang kedua, ada orang yang beli rumah yang lama nggak ditempati, ya, kemudian dia tinggal situ dan merasa nggak nyaman, pindah tempat yang lain. Apa ini syirik? Ya, intinya sebelum, ya, jangan kita meyakini sesuatu ini macam-macam, ya. Kita masuk rumah tersebut dan kita praktekkan sesuai sunnah Nabi, bacakan surat Al-Baqarah, jangan langsung tidur di situ, ya. Bacakan Al-Baqarah sampai selesai, setannya minggat kabeh sudah. Nggak ada sudah, aman sudah. Sapu bersih, ya kita tinggal situ aman sudah. Nggak ada apa-apa. Karena memang, ya, dunia ini diamanatkan kepada manusia, bukan kepada jin. Makanya kalau ada pohon misalnya, pohon itu mungkin tempat tinggalnya jin. Kita butuh pohon itu untuk cagak, untuk macam-macam, potong. Nggak perlu izin mbak, nggak perlu itu. Yang jadi khalifah adalah manusia. Jin wajib pergi, nggak bisa pergi. Kalau nggak pergi, dia harus pergi. Ya, bacakan Al-Quran pasti hilang itu. Ya, kalau nggak mati, cacat dia atau yang lainnya. Ya, jadi jin itu dibaca Al-Quran bisa potong kepalanya, potong kakinya, takut dia. Yang baca yang penting pokok tegas, yang baca sambil ngoplok ya lain, ya. Jadi yang baca fasih, imannya tinggi dan benar. Insya Allah sangat bermanfaat. Allah taala. Ya, monggo Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah ada tuntunannya menempati rumah baru atau toko baru itu sholat sunnah 2 rakaat? Selama ini saya belum pernah tahu. Ya, kalau kita baca Al-Quran, ya, memang sudah ada hadisnya tadi, ya. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna syaitan la yafirru minal bait alladzi qura fi suratul Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah, ya, karena sesungguhnya setan akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibaca surat Al-Baqarah. Ada penempati rumah sholat 2 rakaat, selama ini saya belum pernah tahu. Allah taala. Intinya kita tidak boleh beribadah dengan hanya angan-angan, ngarang gitu. Ngarang-ngarang nggak boleh. Kalau ada tuntunannya baru kita praktekkan. Kalau tidak, maka tidak. Diam itu lebih aman dibandingkan kita berbuat tapi tanpa ada ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu berbuat sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya. Mengapa? Karena sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang lain? Masih ada waktu ya? Masih 2 menit. Yeah. Yeah.
Ya. Bagaimana dengan pindah dari tempat tadi yang kita nggak nyaman, ya? Ya, apakah itu termasuk syirik atau bid'ah? Tidak, ya. Kita mungkin, ya, mungkin kalau mungkin punya harta banyak bisa pindah-pindah enak itu, ya. Tapi perlu diperhatikan, termasuk penyebab, ya, penyebab seseorang itu, kata orang-orang dulu mengatakan bahwasanya sebab orang itu rezekinya sedikit itu sering pindah-pindah. Mengapa pindah-pindah? Butuh biaya banyak, ya kan? Ya, kalau nggak harus pindah jangan pindah. Ya, jadi misalnya yang penting sudah kita baca Al-Quran tiap hari, kita gunakan untuk ibadah, setan nggak mungkin kerasan di rumah tersebut, pasti itu, ya. Walaupun mungkin di awalnya tinggal di situ, dia akan lari, dia nggak akan betah tinggal di tempat yang semacam itu. Intinya kita nggak boleh takut dengan jin, justru jin yang takut dengan kita. Ya, sebetulnya jin itu takut dengan kita, sebagaimana kita kadang-kadang takut kepada jin. Mana yang lebih berani dia akan menang. Ya, jin itu takut dengan kita. Mengapa? Kita dikasih senjata oleh Allah. Membaca Al-Quran bisa meninggal dunia, bisa hancur dia. Potong tangannya, potong kakinya, potong kepalanya. Ya, pernah ada salah seorang ustadz meruqyah. Ya, ada seorang dari Madiun. Ya, itu dikasih tenaga dalam oleh kakeknya. Diruqyah, ternyata satu jin itu ada anak buahnya 1,5 juta. Begitu diruqyah, kata jin ini, separuh dari anggotanya sekitar 750.000. Ini ada yang potong kakinya, potong kepalanya, potong tangannya, ya. Sudah lari semuanya, meninggalkan anak tersebut. Artinya apa? Jin itu sangat takut dengan manusia. Mengapa? Allah berikan senjata yang paling kuat dengan Al-Quran. Allah Ta'ala. Jamaah rahimakallah, yang bisa kita sampaikan. Jadi kita baru sampai soal nomor 92. Insya Allah pekan depan kita akan bahas tentang tawasul. Ya, ada tawasul yang sunnah, ada yang bid'ah, bahkan syirik. Supaya kita tidak salah dalam bertawasul. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.